Digembleng di akademi ternama Belanda, Feike Muller jadi the next target pemain naturalisasi Indonesia. Hasil Venezia versus Monza, JIZ CS amankan kemenangan pertama dalam 13 pertandingan terakhir. Performa Tom Hay saat Almere City dibantai, PSV Eindhoven 5-0 cuma main satu babak. Cetak hat-trick, Jakob Sayuri berharap dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia. Gelisah pelatih Korea Utara usai. Pastikan diri jumpa Indonesia, mikir keras soal pertahanan. Gerald Van den Burg mulai bergerak, daftar 60 pemain potensial Timnas U23 Indonesia. Digembleng di akademi ternama Belanda, Feike Muller jadi the next target pemain naturalisasi Indonesia. Kembali ditemukan pemain keturunan Indonesia dengan track record nggak main-main soal karir sepak bolanya sebagai pemain muda potensial. Namanya adalah Feike Muller Latupeirisa. Dia merupakan pemain keturunan Maluku, bisa dilihat dari marga atau nama belakang miliknya. Feike digadang-gadang bisa jadi the next pemain naturalisasi bagi tim nasional Indonesia lantaran statusnya sebagai pemain muda yang memiliki potensi besar. Terlebih lagi, Muller menempuh akademi ternama di Belanda, yakni Willem II. Dari sana merupakan tempat pencetak pemain hebat seperti Virgil van Dijk dan lain-lain. Nama Feike Muller mulai dikenal sebagai pemain keturunan Indonesia berkat adanya informasi dari Instagram @football.indonesiaa bersama akun lainnya. Disebutkan dari sumber tersebut bahwa nama pemain keturunan Maluku ini merupakan salah satu pemain yang sangat bersedia bila mana kelak membela skuad Garuda. Bahkan pemain bermarga Latupeirisa ini juga menunjukkan minat tingginya agar bisa membela timnas, kendati dibutuhkan oleh pihak federasi, PSSI. Dengan begitu, akhirnya ada lagi pemain keturunan muda yang berusia 16 tahun ini dan memiliki minat untuk bisa bergabung ke skuad Merah Putih. Feike Muller merupakan didikan keras dari Akademi Willem II. Dirinya memiliki kualitas di usia muda sebagai pemain yang diplot pada posisi bek tengah. Bahkan, Muller juga menjalani didikan di akademi yang terkenal mencetak pemain berkelas, sebut saja Virgil van Dijk, Liverpool, Frenkie de Jong, Barcelona, dan Alexander Isak, Newcastle. Artinya, sebagai pemain muda pengalaman dia di Akademi Willem II ini bisa menjadi bekal utama atas karirnya sebagai pesepak bola suatu saat nanti. Belum lagi, ilmu yang didapat oleh Muller bisa nantinya untuk dipakai apabila menjadi bagian dari skuad Garuda, terutama untuk kelompok U17. Mengapa Feike Muller cocok untuk timnas U17? Lantaran dilihat dari usianya yang baru 16 tahun, dia itu pemain kelahiran Den Bosch, 10 Desember 2008. Artinya, apabila Latupeirisa berniat ingin dinaturalisasi, dia tidak langsung segera masuk ke timnas senior, melainkan harus berjuang dulu di kelompok umur. Melihat pengalaman dia yang banyak dihabiskan di Akademi Willem II, tentu pengalaman milik Feike bisa diterapkan bila bergabung dengan tim U17 asuhan Nova Arianto. Belum lagi, posisi dia sebagai bek tengah bisa memberikan dominasi lantaran Feike memiliki postur tubuh yang tinggi. Baru 16 tahun saja sudah 180 cm tinggi badannya. Hasil Venezia versus Monza, JIZ CS amankan kemenangan pertama dalam 13 pertandingan terakhir. Derby papan bawah Serie A tersaji di Stadio Pierluigi Penzo pada Sabtu malam dengan Venezia menjamu Monza. Laga berkesudahan dengan skor 1-0 untuk kemenangan tuan rumah berkat gol tunggal Daniel Villa. Kapten Timnas Indonesia, JIZ tampil penuh dalam laga ini dan memastikan Venezia catatkan clean sheet. Selain itu, kemenangan ini memastikan Venezia mengakhiri rentetan hasil minor dalam 13 pertandingan terakhir. Pertandingan berjalan dengan tempo cukup santai di babak pertama. Tim tamu sedikit unggul dalam penguasaan bola. Meskipun begitu, Lagunari mampu memberikan perlawanan dengan menciptakan beberapa peluang meskipun masih diantisipasi kiper Monza. Di babak kedua, tidak ada perubahan yang signifikan dalam pertandingan. Venezia melakukan beberapa gebrakan dengan memasukkan Daniel Villa, John Yeboah, dan Rijeciano Habs pada menit ke-60.
Perubahan yang dilakukan terbukti membuahkan hasil dengan Villa berhasil melakukan tap-in untuk mencetak gol bagi tuan rumah memanfaatkan umpan dari Egil Ellertson pada menit ke-72. Di sisa waktu pertandingan, jual beli serangan terjadi namun tidak merubah keadaan. Keunggulan Venezia terus bertahan. Performa Tom Hay saat Almere City dibantai PSV Eindhoven 5-0 cuma main satu babak. Penampilan gelandang timnas Indonesia, Tom Hay bersama Almere City kembali menjadi sorotan publik usai kekalahan telak dari PSV Eindhoven dalam laga pekan ke-30 Eredivisie. Bermain di Philips Stadion pada Minggu, 13 April 2025, dini hari WIB, Almere City harus mengakui keperkasaan tuan rumah dengan skor mencolok 5-0. Haye dipercaya tampil sejak menit pertama oleh pelatih Jerwen Riesdik. Namun, kepercayaan tersebut tak berbuah manis. Almere City tampil tanpa perlawanan berarti di babak pertama dan langsung kebobolan 4 gol sebelum turun minum. Lini tengah Almere yang digalang Haye gagal memberikan kestabilan, membuat serangan-serangan PSV begitu mudah menembus pertahanan. Haye pun hanya diberi waktu bermain selama 45 menit. Ia ditarik keluar saat babak kedua dimulai, sebagai bentuk evaluasi atas kinerja yang belum sesuai ekspektasi. Statistik mencatat, pemain berdarah Indonesia-Belanda itu hanya mencatatkan 6 umpan sukses dari 11 percobaan, alias akurasi 55%. Ia juga mencatatkan 1 sapuan, 1 intercept, 1 tackle, dan memenangkan 1 duel. Namun kontribusi tersebut belum cukup untuk memberi pengaruh signifikan di lapangan. Situs statistik SofaScore memberikan rating 6,4 untuk penampilan Haye, yang meskipun kurang memuaskan masih lebih baik dibanding beberapa rekan setimnya. Winger Cornelius Hansen menjadi pemain dengan nilai terendah, yakni 5,9. Pada babak kedua, Almere mencoba merapatkan barisan dan bermain lebih defensif. Meski intensitas serangan PSV sedikit mereda, gawang Almere tetap kembali kebobolan oleh gol kedua Saibari di menit ke-68, kali ini usai menerima umpan matang dari Jordi Schouten. Kekalahan ini semakin mempersulit langkah Almere City untuk keluar dari zona degradasi. Dengan hanya mengoleksi 19 poin dari 29 pertandingan, mereka masih terpuruk di dasar klasemen. Sementara itu, kemenangan besar ini membawa PSV Eindhoven terus menempel ketat pemuncak klasemen dengan torehan 64 poin. Cetak hat-trick, Jakob Sayuri berharap dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia. Jakob Sayuri menjadi aktor kemenangan Malut United saat bertandang ke markas Persis Solo. Jakob tampil tajam dengan mengandalkan kecepatan untuk membongkar pertahanan lawan. Hasilnya, sang pemain sukses mencetak hat-trick pada laga pekan ke-28 Liga. Malut sukses meraih kemenangan dengan skor akhir 1-3 dan berhak naik ke posisi keempat klasemen. Pemain kelahiran Kepulauan Yapen tersebut sejauh ini sukses mencatatkan 9 gol dan 6 assist. Jakob Sayuri cukup percaya diri dengan penampilannya di laga tersebut. Dia menegaskan bahwa hat-trick pertamanya dalam karirnya di sepak bola profesional tersebut bukan keberuntungan. Ini hasil dari kerja keras semua pemain yang berusaha memberikan hasil terbaik di lapangan. Mungkin bukan keberuntungan, mungkin kerja keras teman-teman sehingga bisa cetak 3 gol, kata Jakob Sayuri saat ditemui seusai laga melawan Persis. Saudara kembar dari Yance Sayuri ini melanjutkan, sebagai pemain, tentu dia sangat ingin kembali ke timnas. Tentunya ini jadi misi pribadi dan hal tersebut akan terus diusahakan agar bisa terwujud. Sejauh ini dia sudah meraih 24 caps di timnas senior sejak debut pada tahun 2021. Namun, beberapa kali panggilan timnas tersebut harus dilewatkan karena cedera meski sudah masuk dalam daftar panggil pelatih. Yang pasti termotivasi untuk bisa kembali ke timnas. Itu komitmen saya dengan saya pribadi bahwa apapun yang terjadi, saya akan berusaha kerja keras untuk kesempatan kembali ke timnas. Lanjutnya, Jakob menyadari ada peran Imran Nahumaruri yang selalu memberikan motivasi.
Menurutnya, masukan dari pelatih membuat dia terus berkembang menjadi lebih baik. Dengan bekal yang banyak, dia optimis bisa bersaing dan kembali ke timnas Indonesia, tinggal menunggu waktu. Memang setiap kali latihan Coach Imran panggil masing-masing pemain dan bicara. Hanya kata coach kita harus berusaha di tiap pertandingan. Untuk ke timnas kalau rezeki pasti bisa, terangnya. Sampai saat ini dia masih belum bisa menilai mana pendekatan yang lebih baik saat di timnas dari dua era yang terjadi. Meski sudah merasakan didikan Shin Tae-yong, dia belum pernah menjalani latihan di bawah pelatih Patrick Kluivert. Saya tidak bisa membandingkan karena saya tidak ada di dalam tim. Kalau saya dipanggil mungkin saya bisa merasakan perbedaan, tukasnya. Gelisah pelatih Korea Utara usai. Pastikan diri jumpa Indonesia, mikir keras soal pertahanan. Oman dapat mengacak-acak lini belakang Korut, sedangkan Indonesia terbukti bisa mencetak 7 gol di sepanjang turnamen. Kami kebobolan 2 gol hari ini, walaupun menekankan fokus pada pertahanan, ujar Tae Song di laman resmi AFC. Kami harus memperbaiki area tersebut pada laga selanjutnya, versus Indonesia. Untuk Piala Dunia U17, kami akan menganalisis titik kelebihan dan kelemahan dari turnamen ini. Jelasnya, satu hal yang patut diwaspadai Korut, Indonesia asuhan Nova Arianto tak pernah kendor walau laga memasuki detik akhir. Dalam 3 laga di fase grup, Evandra Florasta DKK selalu bisa mencetak gol di atas menit ke-87. Terlebih, Indonesia memiliki masa istirahat lebih lama, 4 hari, dibanding Korut yang cuma 3 hari. Untuk sementara, Tae Song bisa menikmati kelolosan sebagai runner-up grup sekaligus melaju ke Piala Dunia U17 2025. Kami sangat senang dengan hasil ini, kami berlatih dan bersiap lama untuk momen ini, ujar Tae Song. Para pemain bergembira setelah lolos ke Piala Dunia, tandasnya. Pemenang dari laga Indonesia versus Korea Utara akan berjumpa pemenang dari partai Uzbekistan versus Uni Emirat Arab. Gerald Van den Burg mulai bergerak daftar 60 pemain potensial Timnas U23 Indonesia. Sudah dikirim. Ada beberapa ajang yang akan mereka hadapi seperti SEA Games 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23 2026. Saat ini dia juga sudah fokus berada di Indonesia untuk mulai mencari komposisi tim. Tentunya, beberapa komunikasi sudah dilakukan, termasuk dengan mantan pelatih Timnas U20 Indonesia Indras Jafri. Zainuddin Amali menjelaskan bahwa pihaknya mendukung terus langkah PSSI, termasuk melakukan pencarian pemain yang bisa tampil untuk Timnas U23 Indonesia. PSSI juga sudah mengirim permintaan tersebut dan mereka siap memberikan bantuan. Hal ini menjadi langkah baik karena Liga 1 musim ini mewajibkan setiap klub untuk memainkan pemain U23 di lapangan. Federasi, PSSI, setiap saat selalu minta data. Bahkan kemarin PSSI minta ke kami untuk pemain U23, kata Zainuddin Amali dilansir dari laman tribunnews.com. Bahkan jumlah yang dikirim oleh PT LIB sudah cukup banyak untuk bank pemain Garuda Muda. Sudah ada 60 data pemain yang mereka kirimkan langsung untuk pelatih Gerald Van den Burg. Tidak hanya itu, selain data ada beberapa video aksi pemain yang diharapkan menjadi pertimbangan dari tim pelatih. Ini dilakukan agar Gerald bisa memiliki banyak referensi untuk pemainnya di timnas nanti. Kita siapkan 60 pemain, berikut datanya. Videonya kami serahkan kepada PSSI melalui pelatih di U23, Gerald Van den Burg. Lanjutnya, Amali menambahkan bahwa nantinya semua keputusan ada pada Gerald. Tentunya, mereka akan berusaha memberikan bantuan agar Garuda Muda bisa meraih prestasi di ajang internasional. Terakhir kali Timnas U23 Indonesia bahkan hampir menembus Olimpiade Paris 2024. Silakan pilih. Jadi kami menyiapkan kemudian kami serahkan kepada PSSI. PSSI menunjuk pelatih, jadi biarlah mereka yang pilih. Tutupnya.
Hernando Ari berbagi pengalaman soal latihan bareng Emil Audero di Timnas Indonesia. Hernando Ari menjadi salah satu pemain langganan Timnas Indonesia. Namun, akhir-akhir ini nama dia mulai tersisih karena Timnas Indonesia mendapat tambahan pemain keturunan. Pemain Persebaya Surabaya itu kesulitan bersaing di posisi kiper Timnas Indonesia. Pasalnya, saat ini skuad Garuda diperkuat oleh beberapa pemain berkualitas seperti Maarten Paes, Emil Audero, dan ada juga Nadeo Argawinata. Hernando Ari tergantikan posisinya oleh Maarten Paes yang resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI) pada 30 April 2024 lalu. Setelah itu, Hernando Ari memang masih menjadi langganan Timnas Indonesia. Hanya saja, ia belum bisa menggeser posisi Maarten Paes hingga Shin Tae-yong dipecat PSSI pada 6 Januari 2025 lalu. Saat Hernando Ari kesulitan mendapat tempat, skuad Garuda kembali mendapat tambahan pemain dengan bergabungnya Emil Audero. Pemain keturunan Indonesia tersebut resmi menjadi WNI pada 10 Maret 2025 lalu. Emil Audero memang belum menjalani debutnya dengan Timnas Indonesia setelah menjadi WNI. Namun, pemain Palermo FC tersebut telah bergabung dengan Timnas Indonesia pada Maret 2025 lalu. Ia bergabung saat tim Merah Putih melanjutkan perjuangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia dan Bahrain pada Maret lalu. Untuk itu, Hernando Ari mendapatkan kesempatan bagus karena bisa merasakan latihan bersama mantan pemain Inter Milan tersebut. Saat ditanya, dapat kesempatan berlatih dengan mantan pemain Sampdoria ini. Hernando Ari pun mengaku memiliki pengalaman yang bagus selama latihan dengan Emil Audero maupun Maarten Paes. Pemain berusia 23 tahun tersebut pun mengaku senang karena bisa berlatih dengan para pemain berpengalaman ini. Senang saja bisa dapat ilmu dari mereka, ujar Hernando Ari kepada awak media setelah mendapatkan kesempatan bagus dan berlatih bersama Emil Audero hingga Maarten Paes. Penjaga gawang Persebaya ini pun tak menyerah dan bertekad untuk bisa bersaing dengan mereka. Menurutnya, apabila nantinya ia dipercaya untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia kembali, tentu ia akan belajar dengan baik dan siap untuk bisa memberikan yang terbaik buat tim Merah Putih. Hernando Ari pun siap mencuri ilmu dari Paes maupun Audero agar ia bisa lebih baik ke depannya. Dan juga apapun itu, kalau saya dikasih kesempatan di Timnas Indonesia, mungkin saya banyak belajar dari mereka, tutur Hernando Ari. Alex Pastor temui fenomena unik saat awal tugas di Timnas Indonesia. Pastor baru 2 kali berada di pinggir lapangan saat Timnas Indonesia bermain, tepatnya saat mereka bertanding melawan Australia dan Bahrain pada bulan Maret ini. Namun, ada kesamaan dari 2 pertandingan tersebut karena sambutan fan yang sangat antusias. Mereka selalu diperlakukan baik oleh penggemar baik saat skuad Garuda bermain di laga kandang dan tandang. Alex Pastor menjelaskan, Indonesia memiliki fan yang sangat fanatik setiap bermain. Saat melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, ada 78.000 supporter yang hadir. Ini jadi pengalaman baru bagi dirinya saat menjadi asisten pelatih dan akhirnya mereka bisa membalas dukungan tersebut dengan kemenangan. Sebelumnya, skuad Garuda datang dengan kekalahan tragis dengan skor 5-1 dari Australia. Sambutan dari masyarakat yang sangat gila. 78.000 orang di stadion dan syukurlah kami menang, kata Alex Pastor dilansir dari laman Football Premier. Mantan pelatih Almere City ini melanjutkan, saat ini banyak pemain timnas yang berkarir di Eropa. Menariknya pemain ini saat akan terbang menuju pesawat adalah sosok yang bisa saja. Namun, saat baru tiba untuk bertugas bersama timnas mereka seperti superstar. Sambutan fans sangat meriah saat melihat pemain-pemain ini tiba. Anda harus membayangkan bahwa banyak pemain yang datang dari Eropa Barat. Orang-orang itu naik pesawat sebagai pesepak bola biasa dan mereka turun lagi sebagai superstar. Hal itu cukup istimewa. Lanjutnya, Pastor menambahkan, cuaca di Jakarta diakui memang sangat panas. Hal ini juga dia rasakan saat sedang lari pagi bersama Gerald Vandenberg. Beberapa pemain juga merasakan kelelahan hebat saat sedang bertarung di SUGBK karena pengaruh cuaca dan keadaan yang panas.
cuaca panas, saya pernah beberapa kali jogging dengan Gerald Vandenberg. Saat itu, kami berlari dengan kecepatan yang sama. Anda benar-benar menyadari betapa beratnya hal itu bagi fisik Anda. Tutup Alex. Piala Dunia diikuti 64 tim bakal untungkan negara seperti Indonesia, tapi UEFA khawatir kualitas anjlok. Piala Dunia 2022 adalah edisi terakhir diikuti 32 partisipan, dan edisi 2026 dipastikan dengan 48 kontingen. Piala Dunia 2030 masih 5 tahun lagi, wacana penambahan peserta sudah digaungkan. Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan, CONMEBOL, mengajukan proposal agar edisi 2030 diikuti 64 negara. Jika proposal tersebut disetujui, negara-negara dengan sejarah minor dapat semakin mudah menembus Piala Dunia. Timnas Indonesia sudah diuntungkan dengan 48 tim di Piala Dunia 2026, yaitu mekarnya babak kualifikasi zona Asia. Pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia bakal tetap berpeluang lolos sekalipun finish di peringkat 4 grup C. Jika Piala Dunia 2030 diikuti 64 negara, peringkat 4 di putaran ketiga bisa berhadiah tiket kelolosan. Wacana penambahan peserta memang bertujuan mengajak semakin banyak negara dalam pesta terakbar sepak bola tersebut. Kami yakin bahwa selebrasi 100 tahun akan unik karena 100 tahun hanya dirayakan satu kali, ujar Presiden Alejandro Dominguez di Kongres CONMEBOL. Itulah mengapa kami mengirim proposal untuk pertama kali untuk menggelar perayaan ini dengan 64 tim di 3 benua. Ini akan membuat seluruh negara mempunyai kesempatan untuk merasakan dunia, sehingga tidak ada seorang pun di dunia yang ketinggalan pesta, urainya. Pada saat bersamaan, semakin banyak negara ikut, semakin rendah pula kualitas yang ditawarkan negara-negara kecil. UEFA sebagai konfederasi dengan jumlah kuota peserta Piala Dunia terbanyak mengkhawatirkan hal tersebut. Saya rasa ini bukan ide bagus bagi Piala Dunia itu sendiri, ujar Presiden Alexander Ceferin di Kongres Tahunan UEFA. Dan juga bukan ide bagus untuk babak kualifikasi kami, Eropa. Jadi, saya tidak mendukung ide tersebut. Tentu saja, skenario terbaik bagi Indonesia adalah lolos ke Piala Dunia dari jalur kualifikasi berapapun jumlah pesertanya. Statistik Timnas U17 Indonesia versus Korea Utara. Tim asuhan Nova Arianto unggul banyak. Duel ini rencananya digelar di King Abdullah Sport City Hall Stadium, Jeddah, pada 14 April 2025. Timnas U17 Indonesia lolos ke perempat final setelah menjadi juara grup C. Di sisi lain, Korea Utara melaju ke perempat final dengan status runner-up grup D. Lalu bagaimana perbandingan perjalanan kedua tim di babak penyisihan grup? Dalam hal ini, Timnas U17 Indonesia unggul banyak dari Korea Utara. Pertama adalah terkait poin yang diraih. Timnas U17 Indonesia mampu meraih hasil sempurna dengan raihan 9 poin dari 3 laga. Korea Utara hanya mampu mengoleksi 5 poin dari 3 laga di grup D. Kedua adalah terkait produktivitas gol. Timnas U17 Indonesia juga unggul ketimbang Korea Utara. Evandra DKK berhasil mencetak gol lebih banyak ketimbang Korea Utara. Timnas U17 Indonesia juga lebih baik dalam catatan kebobolan. Timnas U17 Indonesia mencetak 7 gol dan hanya kebobolan 1 kali selama fase grup. Korea Utara tercatat mencetak 6 gol dan kebobolan 3 kali. Terakhir adalah terkait pencetak gol. Sosok pemain bintang Timnas U17 Indonesia selama babak fase grup adalah Evandra Florasta. Evandra berhasil mengukir 3 gol dari 3 laga yang dijalani. Hal ini membuat Evandra menjadi salah satu top scorer sementara Piala Asia U17 2025. Hanya ada 3 pemain yang menyamani catatan Evandra. Mereka adalah Minato Yoshida, Jepang, Kim Eun-song, Korea Selatan, Asilbek Aliyev, Uzbekistan. Di sisi lain, top scorer sementara Korea Utara adalah Park Hwang-song dan Ri Kang-rim. Keduanya sama-sama mengoleksi 2 gol.
Namun, ada 2 pemain timnas U17 Indonesia yang juga telah mencetak 2 gol. Mereka adalah Faldly Alberto dan Zahabi Goli. Semua keunggulan tersebut tentu menjadi modal bagus bagi timnas U17 Indonesia untuk bisa mengalahkan Korea Utara dan melaju ke semifinal Piala Asia U17 2025. Calvin Verdonk main penuh, NEC Nijmegen bungkam RKC Waalwijk. NEC Nijmegen berhasil meraih kemenangan 2-1 saat menjamu RKC Waalwijk di Gopher Stadion dalam pertandingan pekan ke-29 Eredivisie. Bek sayap timnas Indonesia, Calvin Verdonk, kembali mendapatkan kesempatan bermain penuh dalam laga ini. NEC Nijmegen mengawali rangkaian pekan 29 Eredivisie dengan sebuah catatan positif. Calvin Verdonk yang dipercaya bermain sejak awal juga tampil cukup baik di pertandingan kali ini. Sepanjang babak pertama, kedua tim bermain sangat berhati-hati dan tak banyak menciptakan peluang. Akhirnya, 45 menit pertama laga ini pun berakhir imbang tanpa gol. NEC Nijmegen baru berhasil membuka keunggulan pada awal babak kedua. Pemain asal Jepang, Kodai Sano membuka keunggulan tim tuan rumah pada menit ke-46. Sayangnya, NEC Nijmegen kemudian kebobolan pada menit ke-79. Calvin Verdonk DKK. Lengah sehingga Mikkel Kramer berhasil memaksimalkan umpan dari Mohamed Amin Ihataren untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Beruntung NEC Nijmegen berhasil mencetak gol penentu kemenangan pada masa injury time. Brian Linssen membawa NEC Nijmegen unggul 2-1 setelah menerima umpan Son Jae-hansen pada menit 90. Berkat kemenangan ini, NEC Nijmegen berhasil naik signifikan dalam klasemen Eredivisie. Calvin Verdonk dan kolega naik 3 peringkat ke posisi ke-10 dalam klasemen dengan torehan 33 poin dari 29 laga. Sementara itu, kekalahan di markas NEC tak membuat RKC Waalwijk masih tertahan di dasar klasemen Eredivisie dengan 19 poin dari 29 laga. Sandy Walsh terancam gagal lawan Cristiano Ronaldo. Tim asal Jepang, Yokohama F. Marinos bakal menghadapi klub yang dibela Cristiano Ronaldo, Al Nassr pada 26 April 2025. Sebagai informasi, duel tersebut merupakan laga perempat final Liga Champions Asia, ACL, Elite 2024-2025. Hal ini sekaligus membuat pemain timnas Indonesia Sandy Walsh memiliki kesempatan berduel langsung dengan mega bintang sepak bola dunia Cristiano Ronaldo. Namun, kesempatan tersebut kini berpeluang tak bisa terjadi. Sandy Walsh mulai tersisih dari skuad inti Yokohama F. Marinos. Sebagai informasi, Sandy Walsh sempat tampil 2 kali untuk timnas Indonesia di FIFA Matchday bulan Maret 2024. Rinciannya yakni melawan Australia 20 April dan Bahrain 25 April. Terkait hasil, timnas Indonesia harus dipermalukan Australia dengan skor 1-5. Tim asuhan Patrick Kluivert lalu sukses mengalahkan Bahrain dengan skor 1-0. Setelah itu, Sandy Walsh langsung kembali ke Jepang untuk memperkuat Yokohama F. Marinos. Pemain berposisi sebagai bek itu kemudian bermain penuh dengan seragam Yokohama F. Marinos pada 2 April 2025. Kala itu, Yokohama F. Marinos ditantang Nagoya Grampus. Pada kesempatan tersebut, Yokohama F. Marinos harus menelan kekalahan dengan skor 0-2. Setelah laga ini, Sandy Walsh tak mendapat kesempatan bermain lagi bersama Yokohama F. Marinos. Sandy Walsh kini sudah melewatkan 3 laga J1 League 2025. Tanpa Sandy Walsh, Yokohama F. Marinos tak pernah meraih kemenangan. Sandy Walsh sendiri tak bisa bermain bukan karena cedera atau akumulasi kartu. Pasalnya, nama Sandy Walsh selalu dibawa dalam 3 laga tersebut. Yokohama F. Marinos memang memilih untuk tak memainkan Sandy Walsh dan menempatkannya di bangku cadangan. Bila ini terus terjadi, Sandy Walsh berpeluang tak bisa beradu dengan Cristiano Ronaldo di lapangan.
Tom Hey bangga Timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 hingga puji Nova Arianto. Timnas U17 Indonesia memastikan diri lolos ke babak 8 besar Piala Asia U17 2025 sekaligus mengunci tiket ke Piala Dunia U17 2025. Keberhasilan Timnas U17 Indonesia ini dipastikan setelah tim asuhan Nova Arianto meraih 3 kemenangan beruntun. Setelah menyaksikan Timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025 seusai meraih 2 kemenangan beruntun, Tom Hey menilai bahwa tim asuhan Nova Arianto tampil luar biasa sehingga bisa mengunci tiket ke Piala Dunia U17 lebih cepat. Ia juga menyoroti tendangan penalti Evandra Florasta saat melawan Korea Selatan dan akhirnya rebound tersebut membuat tim meraih kemenangan. Menurutnya, kemenangan Timnas U17 Indonesia atas Korea Selatan dan Yaman memang luar biasa, sehingga skuad Garuda Asia lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Ya, hasil yang gila dan tentu saja lolos ke Piala Dunia U17. Jadi, sungguh menyenangkan melihat mereka tampil sebaik itu, ujar Tom Hey sebagaimana dikutip dari YouTube The Hey Way, Sabtu 12 April 2025. Ya, saya melihat tendangan penalti dan rebound Evandra Florasta, ucapnya. Ya, sebuah hasil yang indah dan penuh rasa hormat. Dengan keberhasilan Timnas U17 Indonesia melangkah jauh ke Piala Dunia U17 2025 ini, Tom Hey bahkan menyayangkan karena kru dari The Hey Way tak berada di Arab Saudi saat ini. Menurutnya ini sangat disayangkan karena mereka tak bisa mengabadikan momen secara langsung bagaimana Zaha Bigoli dan kawan-kawan mampu melangkah jauh ke Piala Dunia U17 2025. Pemain berusia 30 tahun tersebut mengatakan bahwa akan menyenangkan bisa melihat perkembangan regenerasi Timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda Asia saat ini dihuni banyak pemain muda berkualitas, sehingga ini bisa menjadi masa depan buat Timnas Indonesia. Oleh karena itu, ia menyayangkan krunya tak ada di Arab Saudi untuk mengabadikan momen luar biasa. Tak hanya merasa bangga dengan perjalanan Timnas U17 Indonesia saja. Akan tetapi, Tom Hey juga memuji pelatih Timnas U17 Indonesia Nova Arianto. Pemain Almere City tersebut memuji kualitas Nova Arianto. Ini karena sebelumnya Tom Hey juga pernah merasakan dilatih langsung oleh Nova Arianto. Saat Timnas Indonesia masih dilatih oleh Shin Tae-yong, Nova Arianto memang menjadi salah satu asistennya. Oleh karena itu, Tom Hey mengaku mengenal sosok Nova Arianto. Pasalnya, ia pernah dilatih oleh Nova Arianto secara langsung sehingga Tom Hey memberikan pujian kepada sang pelatih. Menurutnya, Nova Arianto sosok yang positif dan energik, sehingga ia senang menyaksikan Timnas U17 Indonesia melangkah sejauh ini di bawah pimpinan mantan pemain Persib Bandung tersebut.